pembahasan seperti itu, kayak kapan nikah, kapan Iya, lulus, iya, kapan punya anak, itu menjadi sesuatu yang selalu dibawa di setiap lebaran gitu ya, setiap kumpul iya lagi keluarga juga, iya lagi. dan dianggap biasa gitu. Mhm. Bisa jadi mereka hanya bertanya. Nggak semua orang yang kelihatan sibuk itu ambisius. Kadang mereka cuma ngerasa takut aja atau beda dari orang lain. Kadang kita jalan terus, itu tuh bukan karena kita mau kan, tapi kita tuh takut ketinggalan sama orang lain. So, hai, balik lagi di FTWT Podcast bareng aku Radua. Hari ini kita bakal ngobrol di episode ini pelan-pelan tentang FOMO, tentang validasi, dan tentang arti cukup di era pertuntutan semua ini. Oke, bareng narasumber kita yaitu Kak Intan. Kak Intan sendiri itu adalah salah satu psikolog mentor Inawa. Nah, Inawa sendiri adalah wellness platform yang berfokus pada kesehatan mental yang bisa bikin ruang nyaman anak-anak muda ya Kak, atau Gen Z yang mungkin lagi capek, lagi ngerasa penuh tekanan dan stres dan butuh tempat untuk berhenti sejenak dan bercerita. Oke, langsung aja kita sapain dia Kak Intan. Halo Kak Halo, aku sapa kembali Intan. berarti. Ke situ. Halo. Oke. Kak Intan, kesibukannya apa sih Kak selain Inawa gitu Kak? Oke, akhir-akhir ini, membangun karir sebagai psikolog baru, mungkin itu ya Iya. rangkumannya. Oke, Kakak, mungkin boleh sedikit cerita ya, spill-spill dikit tentang Inawa itu apa gitu? Nah, Inawa itu tadi udah dibilang bahwa, wellness atau mungkin bisa orang-orang juga kenalnya mindful gitu ya, atau Iya. wellness, platform. Jadi kita fokus ke program wellness kayak yoga gitu, Mhm. terus ada juga jalan bareng, Mhm. semuanya berbasis wellness, ada juga webinar, dan kita di tahun ini insya Allah fokus ke layanan kesehatan psikologis, gitu. Oh, seru banget ya, Kak. Pasti banyak banyak orang yang ngomongin keluh kesahnya kali ya, Betul. Kak. Kak, by the way nih, kita ngomongin sibuk ya, Kak. Mhm. Sekarang tuh kayaknya kalau misalkan nggak sibuk kekeren nggak sih, Kak? Soalnya tuh ya kadang, ada tuh istilah, hustle culture atau misalnya produktivitas. Terus menurut Kakak nih, kita Mhm. tuh beneran produktif atau kita tuh sebenarnya harus validasi dari orang-orang nggak sih, Kak? Kalau misalkan kita pengen dilihat gitu kalau kita tuh produktif, kayak gitu. Oke, itu banyak sekali pandangan dalam satu pertanyaan ya. Kita bahas Ya, pelan-pelan. oke. Nah, benar banget memang hustle culture itu jadi sesuatu gitu ya di era sekarang gitu. Kita dituntut untuk do more and more and more and more, kayaknya nggak ada Iya. batasnya gitu kan. Kalau dulu mungkin, apa ya, tulus aja, bekerja dengan baik aja itu cukup, tapi kalau sekarang nggak bisa gitu aja ya, Mhm. kita harus dituntut, harus melakukan banyak sesuatu dan Mhm. itu memang di luar kendali kita gitu, memang tuntutannya seperti itu gitu. Makanya mungkin kita gitu terpengaruh gitu ya, sehingga kita juga, ikut terbawa, jadinya merasa harus melakukan lebih. Mmm, terus ngomongin tentang produktivitas nih, Kak. Mhm. Sebenarnya kita tuh kalau misalkan nggak posting gitu ya, nggak pamer ke orang-orang gitu, nggak posting share-share ke media sosial gitu, terus kita tuh kayak, canggung nggak sih ya, kayak kalau misalkan orang-orang tuh kayak, nganggepnya kita tuh nggak produktif, sebenarnya itu nggak apa-apa sih nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Oke. Nah, gini, ketika kita ada perbedaan antara kita produktif dan Mhm. kita ingin terlihat produktif Mhm. gitu. Mungkin nih yang tadi kamu bilang itu yang kedua gitu ya, Mhm. ingin terlihat produktif gitu. Artinya butuh validasi atau Mhm. pengakuan dari orang bahwa dia produktif gitu. Mhm. Sementara kalau produktif sendiri kan itu eh, memang satu kata aja gitu ya, melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu ya, produktif. Dan nggak perlu validasi dari Iya. orang lain gitu, validasi ya, sorry. Nah, mungkin itu ya yang membedakan gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh, ada sedikit rasa takut mungkin ya Kak, karena nggak dapat pengakuan gitu dari orang lain. Sebenarnya kalau misalkan kita ngerasa, takut gitu Kak, kalau misalkan nggak dianggap, pencapaian gitu sama orang lain itu sebenarnya nggak apa-apa atau, sebenarnya itu harus diakui gitu? Oke, nah manusia ini uniknya punya Mmm. kebutuhan akan itu. Jadi kita semua punya gitu, kita semua punya kebutuhan akan relatedness atau terkoneksi, terhubung dengan orang lain. Salah satunya apa? Kita butuh untuk dipuji, kita butuh untuk, apa ya, ngobrol sama orang, dan salah satunya mungkin dengan cara terlihat punya sesuatu. Supaya apa? Supaya kita terhubung Mhm. dengan dunia sosial gitu ya. Nah, jadi kita punya, tuntutan untuk terlihat seperti itu karena kita punya kebutuhan itu. Nah, tapi ketika
udah di titik merasa takut, Iya. nggak produktif, takut di-judge ketinggalan, takut di-judge nggak cukup baik atau apapun, itu udah hal yang berbeda lagi, Hmm. gitu. Nah, terus Kakak pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan kita tuh lagi ada di lomba lari ya, tapi tuh kita tuh nggak tahu gitu garis finishnya tuh di mana gitu. Terus kita misalkan lihat orang, lihat teman-teman gitu ya, yang, di medsos tuh yang dia udah dapat interview kerja, dia, masih kuliah tapi dia udah punya bisnis. Kadang tuh kita tuh ngerasa takut ketinggalan gitu loh Kak dari orang lain, dan kadang tuh kalau misalkan kita ngerasa berhenti sebentar gitu ya Kak, kita tuh kayak ketinggalan jauh banget gitu ya dari orang lain. Nah, sebenarnya rasa takut itu gimana sih, Kak, buat, dihindari gitu ya? Soalnya kan mungkin, orang-orang tuh punya porsinya masing-masing juga ya, Kak, kayak gitu. Oke, mungkin itu kita kenal sama istilahnya FOMO gitu Mhm, ya, fear of missing out gitu. Balik lagi, kita pada hakikatnya manusia gitu punya kecenderungan untuk merasa takut iya, ditinggalkan gitu. Karena kita makhluk sosial, kita butuh untuk connect sama others. Nah, ketika kita ditinggalkan, beda sama kelompok, beda sama circle iya, kita akan merasa kita sendirian gitu kan, kita, ketinggalan, kita beda. Nah, itu tuh sebuah, eee, insting alamiah gitu, memang bawaannya seperti itu gitu. Tapi kalau dulu mungkin solusinya gampang gitu ya, tinggal ya udah tinggal deketin aja teman-teman iya, lo gitu kan. Kalau sekarang kan berbeda, kita solusinya adalah lari ke sosial media iya, gitu ya. Nah, di sosial media itulah kita punya kehidupan yang berbeda dan kita mungkin punya, cara untuk menunjukkan kita masih keep up sama orang-orang tuh dengan cara update tadi mmm, gitu. Dan si rasa takut itu, akhirnya memang akan mengganggu, kenapa? Karena jadinya kita butuh untuk diakui sama mmm. orang gitu. Terus, Kak, kalau misalkan cara mencegah rasa takut itu tuh kayak gimana sih, Kak? Biar kita tuh nggak kayak minder gitu, nggak kayak ngehindar dari orang-orang yang lebih jauh mungkin dari kita, kayak gitu. Mhm. Oke, sebenarnya fear of missing out itu, mmm, fear of missing out itu poinnya adalah di relatedness atau di keterhubungan dengan orang gitu ya. Kita takut ketinggalan, takut beda gitu. Nah, cara untuk menghindarinya adalah dengan kita merasa cukup dengan apa yang kita, capai gitu ya, dengan judgement-nya Mhm, pribadi gitu. FOMO itu seringkali letak kepuasannya atau mengukur keberhasilannya ketika setelah sama orang gitu. Tapi kan mhm, sama-sama orang itu iya, batasnya di mana iya. sih gitu. Nah, jadi cara untuk, menghindarinya atau menguranginya adalah tadi menentukan batas cukup untuk diri sendiri. Jadi kita juga nggak perlu takut ya, sebenarnya takut mungkin perlu, tapi nggak yang too much gitu loh, kayak kayak mungkin ya, Kak. Mungkin lebih ke gimana ya, kalau, sebenarnya kan kalau kita tanya lagi ke diri Iya, sendiri ya, memangnya kalau kamu udah di-hire kerja terus aku nggak di-hire kenapa? iya, nggak Gitu apa-apa, kan. iya, iya. Kita perlu tanya lagi yang kita takutin tuh sebenarnya apa? Kita Mmm, takut judgement dari orangnya kah? Atau memang kita secara pribadi punya standar mhm, dan itu nggak tercapai gitu. Jadi iya kita sih, harus kembalikan lagi ke diri kita tuh yang mana gitu. mmm, Lalu, eee pencapaian kita ini akan terasa puas kalau kita udah sampai mana? mmm, Apakah kalau kita akan puas kalau misalnya yang kita tampilkan ke orang lain itu dapat likes, dapat komen, itu kita puas atau puasnya, dari diri sendiri? iya, Bahwa aku bertumbuh loh, aku berusaha nih untuk apply gitu iya, kan, aku berusaha kok untuk, terus nambah skill aku, tapi memang belum kerja aja mhm, gitu, mhm, tapi aku yang sekarang sudah berbeda dengan aku yang dulu, aku udah mmm, punya skill dan lain-lain lebih gitu. upgrade kali ya daripada yang Betul, sebelumnya gitu. betul, dan punya kacamata yang lebih sehat bahwa apa yang kita hadapi sekarang itu beda sama orang lain. Kalau Iya, kamu tadi bilang kan kita lari gitu ya, iya, bisa jadi track-nya berbeda gitu, tapi mmm. kita, terus-terusan membandingkan sama orang yang track-nya Iya sih, lain gitu, iya jadi bener juga. nggak relevan. Mhm. Terus ngomongin, tadi, kita kan kalau misalkan lagi rebahan atau segala macam tuh kayak Mhm, ngerasa bersalah banget ya, kayak, mhm, "Aduh kok aku stuck di sini sedangkan teman-teman aku udah pada, lari gitu ya jauh daripada aku." Nah sebenarnya kita tuh emang nggak sehat mentalitis atau kayak gimana sih Kak sebenarnya? iya, jujur memang di dunia yang sekarang gitu ya, semua itu serba sulit gitu Mmm, ya. Eee, Sulit untuk dapat kerja, mhm, sulit untuk melanjutkan kita nih mau apa gitu ya, iya, apalagi untuk teman-teman yang mau lulus iya, kuliah gitu bener ya, bener atau mau banget, lulus sekolah, bener banget, itu mau ke mana gitu kan, mhm, nggak tahu, sementara bingung semuanya ya, serba mmm, susah gitu.
pertama itu bukan salah kalian gitu ya, karena memang dunia ini tuntutannya udah beda Iya. gitu. Bukan kamu yang nggak berusaha, bukan kamu yang nggak bergerak, tapi dunia ini bergerak dengan cara yang berbeda gitu. Dan nggak apa-apa ketika kita butuh waktu untuk menyesuaikan itu. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa apa yang kita jalani sekarang itu dibandingkannya dengan diri kita lagi gitu, jangan sampai dengan diri orang lain, nantinya akan menjadi perbandingan yang nggak pernah berhenti. Dan itulah yang membuat kita mentalnya semakin down. Jadi udah down karena tuntutan Iya. sosial di pekerjaan mungkin gitu ya, harus tahu nih kita harus mau kemana gitu Iya ya jalannya. bener. Ditambah juga tuntutan diri sendiri yang terus-terusan pengen sama kayak orang lain, padahal kan timeline-nya beda, jalannya beda. Ya harusnya nggak apa-apa ya Kak kalau kayak gitu, karena kan jalan orang mungkin beda-beda ya Iya, Kak, betul. gitu. Cukup disadari aja bahwa saat ini memang sedang Mhm. diusahakan, tapi Iya, jalannya jalannya mungkin mungkin belum. berbeda gitu. Oke Kak, terus, kita kan tadi ngebahas, ada di awal tuh FOMO ya Iya. Kak, aku nyebut FOMO ya. Sekarang tuh kalau misalkan ngomongin FOMO ya Kak, sebenarnya tuh apa sih Kak yang paling ditakutin dari FOMO itu sendiri? Terus, mungkin ketinggalan momen hidup gitu, atau takut gak diperhatiin gitu, atau kita tuh kayak gak dianggap dari si lingkungan sosialnya itu gitu Kak? Oke. Nah, kalau FOMO itu kita balik lagi ya bahwa, letaknya itu adalah takut untuk nggak terkoneksi dengan orang lain gitu kan. Entah itu dia merasa takut ditinggalin, takut beda, takut apalagi tadi? Ketinggalan jauh Takut dari orang ketinggalan jauh lain. dari orang lain gitu. Itu bisa apapun bentuk takutnya gitu, tapi, punya satu core yang sama atau satu inti yang sama, dia terputus nih koneksinya dari orang Iya. gitu. Itu inti dari FOMO. Kalau gitu. Ya terus Kakak, aku mau nanya nih Kak sama Mhm. Kakak. Kakak pernah nggak sih ketemu sama ikut yang orang-orang yang ikut volunteer gitu Kak, dari luar gitu ya Mhm Kak, mhm. terus, dia tuh kayak sering banget gitu ikut volunteer-nya, Mhm. atau misalkan lagi ambil project gitu. Oke. Nah itu tuh sebenarnya mereka tuh bukan karena enjoy gitu, tapi, karena mereka tuh kayak dipenjara aja sama ekspektasi orang-orang terhadap dia. Nah itu tanggapan Kakak kayak gimana? Nggak apa-apa ya, kalau menurutku gitu. Kalau aku khususnya memandang nggak ada hitam dan putih gitu ya, Mhm. pasti selalu ada gray area Iya. gitu ya. Ketika memang dia ingin ikut volunteer dengan keterpaksaan memenuhi ekspektasi orang, itu nggak apa-apa. Selama, eee eee, dia bisa mengikuti gitu Mmm. ya, dia bertanggung jawab atas pilihannya dan melakukan dengan baik gitu. Ketika nanti dia ternyata nggak nyaman dan dia punya otonomi atau punya kemandirian untuk meng-cut itu masih sehat, Oke, gitu. tapi Kakak pernah nggak sih ada di posisi kayak gitu gitu? Katakanlah Kakak misalkan nggak ikut volunteer atau misalnya, ikut project tapi Mhm. intinya kayak gitu gitu, Kakak pernah nggak sih ada di posisi itu? Mmm, aku pernah di posisi itu, gitu. Soalnya nih Kak, aku tuh, pernah ya ada di posisi itu, terus aku tuh kayak nggak bisa bedain sebenarnya aku tuh, pengen growth atau aku tuh, pengen, ngehitungin ekspektasi orang-orang validasi terhadap aku gitu. Jadi aku tuh kayak bingung gitu Kak, itu kan kayak beda tipis banget nih Kak, tapi Oke, menurut Kakak kayak gimana? perbedaannya ya? Perbedaannya. Oke. Nah, ketika kita melakukan sesuatu tujuannya untuk growth, kita akan sadar betul dan tahu betul, apa yang ingin kita capai dan ketika itu tercapai kita puas akan hal itu. Jadi walaupun orang nggak tahu, walaupun istilahnya kita melakukan itu di dalam gua ya, Iya. kita tuh puas dengan itu gitu. Kita sadar, "Oh iya aku udah jadi pribadi yang berbeda, aku sudah bertumbuh," gitu ya. "Aku punya pencapaian diriku sendiri," gitu. Tapi kalau yang satu lagi, yang validasi, itu dia meletakkan titik puasnya itu di orang lain, Mmm. gitu. Eee, "Aku udah mencapai nih, aku udah lulus kuliah," Iya. gitu. Terus lihat nih tanggapan orang, wah udah ini kan pada misalnya pada ngasih selamat gitu ya, nge-likes atau komen gitu Iya. ya. Terus habis itu kan berhenti tuh, pengen lagi dong Iya. dikasih kayak gitu. Ya dia akan melakukan sesuatu lagi gitu, Mhm. tapi titik puasnya adalah di orang lain Mmm. gitu. Jadi untuk validasi orang lain, itu perbedaannya. Iya sih, terus juga kadang kalau misalnya kita udah dapat validasi orang-orang tuh puas ya Kak, tapi di antara yang tadi Kakak bilang kayak Mhm kita misalkan lulus kuliah nih, terus mhm kita dapat validasi dari orang-orang, kita ngerasa puas gitu, mhm. tapi kita tuh jangan lupa kalau misalkan setelah validasi orang itu tuh masih punya tuntutan orang-orang banyak, soalnya kan misalkan dari habis kuliah nih, kita pasti ada tuntutan kerja, belum lagi nanti kalau misalnya orang-orang yang udah Mhm kerja nikah mhm. gitu, orang-orang pasti Betul. nanya
kayak tuntutannya tuh Nggak ada berhenti ya? iya, Ada nggak terus? berhenti. Iya Kayak betul. bahkan even orang-orang yang udah misalkan katakan yang udah punya anak, udah mau Iya, nikah, mereka tuh masih punya tuntutan tuntutan, gitu. betul, kayak mau nambah anak kapan Iya. gitu ya? Nah terus, menurut Kakak nih, kenapa sih orang-orang tuh sering nuntut, apa ya, katakanlah nuntut, yang mereka juga bahkan nggak bisa kecapai itu, tapi kenapa mereka tuh nuntut kita untuk kayak gitu, Kak? Oke, pertama bisa jadi itu bukan tuntutan, Mmm. gitu ya. Itu bisa jadi memang seperti itu, gitu ya, maksudnya kita hidup kan di sini ya, di Indonesia, mungkin khususnya di Bandung gitu, pembahasan seperti itu kayak kapan nikah, Iya kapan lulus, iya. kapan punya anak, itu menjadi sesuatu yang selalu dibawa di setiap lebaran gitu ya, setiap kumpul Iya lagi keluarga juga, iya lagi. dan dianggap biasa gitu. Mhm. Bisa jadi mereka hanya bertanya gitu, tapi kita merasa Oh, iya dituntut iya, gitu. kitanya Jadi bertanya dituntut. letaknya adalah di kita yang bisa ngatur itu. Kalau misalnya kita masih memakai standar orang lain untuk menentukan hidup kita dan kita merasa harus memenuhi tuntutan itu, disitulah yang jadinya orang yang haus validasi itu yang kayak Mhm. gitu. Jadi letak kepuasannya, letak keberhasilan dia itu dari komentar orang lain. Oke. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, Kak, kalau misalkan orang-orang nuntut gitu, kalau misalkan kitanya sendiri yang nggak bisa itu yang nggak apa-apa untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu, Kak. Sebenarnya nggak apa-apa Mmm. kan sih, Kak? Nggak apa-apa gitu, sebenarnya nggak apa-apa ya mau kita lakuin atau enggak karena itu letaknya tadi ya, itu keputusan kita gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu tadi karena orang Mmm, lain gitu dan oh, kita jadi nggak puas, jadi menyalahkan diri karena tuntutan orang lain padahal kan mmm. sebenarnya kita nggak menuntut diri kita untuk melakukan itu, Oke, balik gitu. ke backstory yang tadi nih, Kak. Kita kan lagi ngomongin sosial media yang tadi, mungkin kita wisuda dikasih ucapan dari media sosial dari teman-teman ya. Menurut Kakak nih, sebenarnya media sosial itu toksik gak sih, Kak? Karena menurut aku nih, Kak, dengan adanya media Mhm sosial seperti yang tadi bilang kayak kita ngelihat orang-orang mhm. update apa segala macam gitu-gitu, jadi kayak minder, terus kita kayak ngerasa, aduh kita jauh banget dari orang. Nah, menurut Kakak media sosial ini toksik apa enggak sih, Kak, sebenarnya? Enggak, media sosial itu netral, semuanya itu netral, semuanya itu netral, bener-bener netral gitu. Mmm, Yang membuat itu toksik dan yang membuat segala suatu hal menjadi negatif adalah dampaknya ke kita. Berarti mmm, kan kita ya, iya, gitu. Nah, ketika kita merasa sosial media itu membuat kita jadi terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain, merasa nggak puas, merasa nggak cukup, berarti ada yang salah nih di mmm, kita, gitu. Membahas sedikit tentang FOMO tadi ya, aku mungkin menambahkan, FOMO itu letak masalahnya adalah di kesalahan persepsi. Jadi di kita jadi kitanya salahnya. sendiri ya, Kak? Betul, bukan di media sosialnya atau bukan di komentar Mmm, orangnya. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan diri iya, gitu ya, tapi, memang secara persepsi atau pemikiran kita ada yang miss gitu. Ini bisa jadi karena kita lelah gitu ya, bisa jadi karena kita tadi tekanan dari sosial terlalu berat, akhirnya kita jadi kehilangan kemampuan untuk, menilai secara jernih mhm, gitu. Salah satunya si FOMO ini. Jadi kesalahan persepsinya adalah tadi bahwa kepuasan gitu ya atau standar cukup itu diletakkan di media sosial. Mungkin sekarang, lagi tren standar TikTok gitu iya ya. iya bener banget Nah ih, itu salah satu yang memicu mungkin si FOMO ini. mhm, Nah si FOMO ini nih dekat dengan perbandingan sosial tadi atau social comparison, dekat juga dengan tadi rasa bersalah, rasa nggak cukup gitu. Jadi ketika sosial media dipersepsikan sebagai sesuatu yang mmm, buruk gitu ya dan berpengaruh buruk untuk kita, itulah yang akan terjadi gitu. mhm. Tapi kalau misalkan menurut Kakak nih, kalau misalkan yang tadi bilang standar TikTok gitu ya, Kak, itu sebenarnya, kayak kalau misalnya ada standar TikTok kayak gitu, itu kayak menuntut orang tuh kayak harus sama kayak standar TikTok gitu, Kak. Mhm. Nah, menurut Kakak tanggapannya kayak gimana? Nah Yang ada standar TikTok kayak gitu tuh? nah gitu. Si FOMO ini gitu ya atau takut gak up to Mhm, date gitu, itu memang menghilangkan atau mengurangi kemandirian kita. mmm, Kemandirian dalam apa? Dalam memilih gitu, dalam memilih, dalam berpikir gitu. Ketika kita, mmm, menganggap atau mengambil standar TikTok iya, sebagai standar hidup gitu ya. kita, berarti kan tandanya kita nggak punya definisi pribadi atas standar gitu Standar kan. diri kita ya? Misalnya standar dream wedding misalnya gitu Iya, ya, kan sekarang banyaknya entah dari maharnya, entah iya, dari
Aduh banyak banget standar TikTok gitu ya, dan itu dijadiin standar pribadi tanpa melihat kondisi kita seperti apa, itu kan jadi, toxic gitu ya. Lalu misalnya standar yang lain penampilan misalnya, itu Iya. sering banget ya perempuan gitu apalagi gitu, kayak kayak satu lipstik tuh nggak cukup, karena yang Mhm. kita lihat apa, yang kita lihat beauty influencer Iya, gitu bener kan. pasti. Jadi kita kehilangan kemandirian gitu untuk memilih mana yang baik Buat untuk kita, kita atau yang cukup untuk kita, mana yang kita nggak bisa itu, gitu. oke. Terus Kak, next nih Kak, pertanyaan next selanjutnya. Kenapa ya orang-orang itu tuh kelihatan percaya diri banget gitu ya Kak, justru mereka tuh yang paling percaya diri tuh yang paling sibuk gitu, apakah karena pede atau karena, cuman topeng aja sih buat kayak, dilirik gitu sama orang-orang kayak, "Oh si ini Oke. percaya diri," gitu. Oke, nah sebenarnya, tidak ada tidak ada hubungannya gitu ya antara percaya diri dengan validasi orang lain, Iya, gitu. Orang-orang yang percaya diri memang mungkin lebih sering posting dibanding orang-orang yang nggak percaya diri, dan iya, itu, bener. bisa kita ukur gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang yang percaya diri ini meletakkan tadi kepuasannya di orang lain, bisa jadi tujuan dia untuk posting berbeda. Bukan hanya karena dia percaya diri, tapi dia juga butuh haus gitu ya tadi ya, haus akan validasi gitu. Nah, untuk topeng tadi, kita selalu punya topeng kok. Aku pun di sini sedang memakai topeng aku sebagai psikolog gitu ya. Kalau kamu ketemu aku di luar, aku mungkin gak akan kayak gini gitu. Iya Dan bener. itu nggak apa-apa gitu. Malah orang yang sehat adalah orang yang menggunakan topengnya di situasi yang berbeda. Misalnya kalau kamu ketemu dosen sama ketemu Iya, aku tentu beda iya dong. bener. Nah, itu adalah topeng yang kamu pakai gitu, dan itu Mmm. sehat. Iya, itu nggak apa-apa. Berarti itu tergantung persepsi kitanya sendiri ya, karena orang lain mungkin nggak bakal apa yang diomongin orang lain tuh, beda sama persepsi kita terhadap orang lain Mhm gitu ya, mhm. Kak. Malah, kata-kata yang tadi ya Mhm. nge-judge topeng tadi itu datangnya adalah dari kita sebagai penonton, gitu. Kita nggak akan pernah tahu intensi orang untuk nge-posting itu untuk apa, ya kan. Kita nggak bisa nilai Iya, misalnya, oh oke yang nge-posting foto liburan berarti orangnya misalnya percaya diri tinggi, iya, kan nggak gitu nggak gitu ukurannya gitu juga ya, kan. iya. Kita nggak tahu. Jadi yang bisa filter itu yang tahu bahwa dia percaya diri dan bisa menilai itu ya diri kita sendiri dan ke diri kita, bukan ke orang lain. Oke, Kak. Terus nih, Kak, gimana caranya kita tahu kalau misalkan kita tuh lagi beneran berkembang gitu, bukan cuma capek ngejar standar orang lain biar dibilang keren gitu. Soalnya kan kadang apa yang kita lakuin orang lain tuh suka memvalidasi lagi gitu, "Eh, keren keren," gitu. Kayak gimana sih, Kak, supaya, cuman nggak bisa dibilang keren aja gitu sama orang? Oke, sebenarnya kalau pengen dibilang kerennya nggak apa-apa ya, gitu. Jadi, sebenarnya, tidak apa-apa gitu ketika kita melakukan sesuatu untuk terlihat keren Mhm. gitu ya. Tapi tadi batasnya adalah jangan sampai kita meletakkan cukupnya itu di orang lain. Mmm, Jangan sampai kita capek-capek lari sampai kaki luka dan lain-lain, hanya untuk mengejar orang bilang keren, gitu. Kalau misalnya masih taraf wajar itu nggak apa-apa. Nah, bedanya pengen dibilang keren sama beneran growth adalah tadi, letak puas atau cukupnya itu terukur di diri kita, gitu. Misalnya kita pengen lulus kuliah tadi gitu, iya. kan udah terukur bahwa oke kita mengerjakan skripsi, kita revisi dulu baru kita ini, itu terukur gitu, Mmm, dan itu bisa dilakukan walaupun orang lain nggak bilang keren, iya ya sih, kan emang iya bener tahapannya ya, iya. seperti itu dan kita puas dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu ya intinya. Oke. Oke, terus Kak, in this, era ya Kak, yang Mhm. tiap hari nyuruh kita buat, be better, be faster mungkin, dan be richer gitu, dan dari lebih segalanya gitu ya. Menurut Kakak nih, versi cukup yang sehat itu gimana sih Kak? Boleh nggak sih kita bilang kayak, "Ah, aku mah gini aja juga happy kok," gitu? Oke, versi cukup yang sehat adalah ketika, kita gimana ya, versi cukup yang sehat gitu ya adalah ketika kita tuh sudah bertanya sih sama diri sendiri gitu. Jadi jawabannya memang ada diri sendiri gitu. Aku nggak bisa kayak, kamu cukupnya apa?" Buat aku juga cukupnya kayak gitu. Itu nggak bisa gitu karena Pasti orang beda-beda ya sih Kak. iya, kita punya sumber daya yang berbeda, Mmm, kemampuan yang berbeda, dan mungkin, pengaruh dari orang tua juga gitu, cukup tuh kayak gimana, itu beda-beda tiap orang gitu. Dan tadi kita harus ngelamun ya, nanya ke diri sendiri, cukup untuk kamu itu yang seperti apa mhm. gitu.
Jangan sampai kita memaksakan nih, apa yang orang lain definisikan cukup, kita coba kejar sampai akhirnya kita terlupa, itu berarti udah nggak sehat. Harus ditanya ulang ke diri sendiri gitu, apakah benar gitu. Cuma masalahnya adalah kita kadang nggak punya waktu dan kebingungan ya, buntu untuk menemukan jawaban itu. Iya, Ya, bener sih, Kak. kan. Nah, itu bisa didapat ketika kita banyak eksplorasi sih, gitu. Entah itu mungkin baca buku, atau nonton film, atau misalnya terkoneksi dengan orang lain gitu. Pokoknya lakukanlah sesuatu, nanti kamu pun bisa menilai gitu batas cukup untuk kamu tuh apa. Ya sih bener. Makanya media sosial tuh sebenarnya tadi bilang Kakak nggak toksik ya, karena mungkin di media sosial tuh kita bakalan tahu gitu loh Kak, kita nyari-nyari mungkin kayak gimana sih caranya buat yang ngerasa cukup, yang sehat gitu, Betul tanpa kita betul. tuh kayak membanding-bandingkan diri sama orang lain, bener nggak sih Betul Kak? betul 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 betul. Oke. Terus Kak, tadi tuh kan berarti kita tuh, diri sendiri tuh kan, punya KPI terhadap, diri sendiri-sendiri ya Kak. Nah, terus apakah dengan kita, lihat orang-orang terus kayak termotivasi dan menjadikan itu KPI kita dan ternyata bikin capek, Kak, apakah emang diri kita tuh toxic? Apa enggak? Oke. Ketika kita ngelihat orang lain, Mhm, terus kita jadinya termotivasi untuk mhm, melakukan yang sama mhm. juga. Kita tuh sebenarnya toxic apa enggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Batas toksiknya adalah tadi ya, apakah misalnya kebetulan sama nih, si goals-nya kayak gitu, Mhm. ya nggak apa-apa diikutin gitu ya. Tapi kita terus-terusan ngikutin standar dia gitu Kita ternyata nggak punya standar berarti ya, Kak? tapi kita misalnya di kondisi yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, sumber daya yang berbeda, tapi tetap maksa kayak gitu kan jadinya toksik, gitu. Mmm. Tadi, kita harus punya, kemandirian dan juga melatih diri gitu ya untuk menilai mana yang baik untuk diriku, mana yang aku bisa lakukan gitu. Mmm. Itu kemampuan yang sangat penting dan bisa dilatih gitu. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa sih Kak, kalau misalnya kita termotivasi dari orang-orang terus Nggak apa makanya, tapi banget, betul. misalkan, dalam batas baik dan kita tahu standar diri kita gitu, jangan terus-terusan kita mungkin kayak mengikuti orang-orang yang mungkin kayak bukan standar kita dan bukan kapasitas kita, mungkin kayak gitu ya Kak? Mungkin contoh mudahnya kayak gini, sekarang banyak juga ya kasus di mana, ketika nggak punya sesuatu jadinya menuntut ke orang tua gitu ya, Mhm, padahal itu standarnya dari TikTok gitu iya, ya atau ada standar dari idolanya mhm, gitu ya, yang jelas-jelas idolanya itu punya modal yang berbeda, kemampuan yang berbeda, sumber daya yang berbeda, semuanya berbeda, tapi dia menuntut untuk sama kayak gitu. Itu kan jadinya tidak sehat gitu, karena mhm, kenapa? Karena dia tidak bisa mengukur dirinya sendiri, batas kemampuannya sampai mana, sumber daya yang dimiliki sampai mana, itu yang membuat semuanya jadi toxic, gitu. mmm, Jadi harus punya self standar ya, awareness heeh, mhm. gitu. Oke, Kak, mungkin terakhir nih, Kak. Boleh. Kalau misalkan kita berhenti sebentar gitu, Kak, terus kita tuh punya banyak ketakutan, gimana sih, Kak, kita cara mulai berdamai gitu sama rasa takut itu tanpa harus, merasa gagal? Mungkin Kakak bisa ngasih saran ke teman-teman yang nonton gitu, Kak. Oke, tadi ya, dunia ini kan udah berbeda banget Mhm, cara bekerjanya ya. Aku pun jujur kewalahan gitu ya, karena semua tuntutan nggak berhenti gitu mhm, kan. Entah itu dari karir, pendidikan, betul, sampai jodoh juga diatur gitu betul. ya. Ada yang menstandarkan itu gitu. Nah, tadi apa pertanyaannya saya lupa. Mungkin Kakak bisa ngasih saran gitu Oke. ke orang-orang yang misalnya ngerasa takut, Oke supaya oke nggak oke. ngerasa takut gimana gitu? Oke, nah supaya nggak ngerasa takut adalah kita harus bisa tadi punya self awareness gitu. Self-awareness. Kita harus mengenali dan menyadari diri kita ini siapa, punyanya apa, bisanya ngapain Mmm, gitu. Itu jadi hal yang sulit karena kita kebanyakan melihatnya ke orang iya, gitu. Sementara kita mengabaikan diri kita, padahal yang bergerak kan kita gitu ya, yang mau menjalani semua ini kita, iya. tapi kita kok nggak tahu gitu. Jadi langkah pertamanya itu punya self awareness, lalu kita juga bisa menilai realita seperti apa, kita harus menyadari bahwa memang dunia ini tuntutannya berat dan Mhm, berbeda, jangan sampai menyalahkan diri kita sendiri gitu. Kita harus melihat dengan kacamata yang utuh bahwa kita sudah berusaha, kita sudah mencoba gitu ya, tapi mungkin ada hal lain yang mengatur semua ini sehingga kita belum mendapatkan mhm. kesempatan itu gitu. Penilaian-penilaian yang seperti itu yang cukup penting gitu ya di era sekarang supaya kita
nggak terus-terusan, mengikuti arus gitu ya Iya, tanpa bener. tahu berhenti, karena nanti pada akhirnya kita akan kelelahan secara emosional karena kita nggak punya waktu untuk mengolah rasa sedih Betul. gitu ya. Nggak, misalnya di-reject nih gitu ya, nggak keterima kerja, tapi nggak sempet sedih karena orang lain udah keterima kerja, aku Iya, belum. Jadi kita nyari lagi iya. gitu. Nanti pada titik tertentu kita akan mulai kayak muak gitu ya mungkin ya. Kita akan muak, kita capek banget, kelelahan secara emosional, nanti akhirnya masalahnya kemana mana. Oke. Mungkin sederhananya kita boleh, ngikutin, orang-orang lain tapi harus memporsikan diri kita Betul, sendiri, apa betul banget. kapasitas kita dan apa standar kita. Jangan, ingin memenuhi ekspektasi orang lain tapi kitanya sendiri nggak sanggup Betul, gitu. betul Jadi banget. apapun yang kita, lakukan tuh harus berkaca dan bertanya pada diri sendiri gitu untuk Betul. memenuhi ekspektasi orang-orang itu gitu, Betul, Kak. betul, Oke. betul. Makasih ya Kak, nggak terasa banget kita ngobrol, sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, tapi mungkin waktunya nggak cukup gitu ya Kak. Mungkin Iya. bisa teman-teman nanti kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol atau misalkan mau ikut event segala macam, boleh nanti, join ke Inawa ya Kak Iya, ya. boleh banget. Oke, thank you udah nonton, semoga apa yang, kita sharing-sharing, berkesan buat kalian semua. Terima kasih. Makasih. We dive deeper, you rise higher.